Di sini saya akan menjelaskan tentang IR diagram dan mapping. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama memahami desain IR diagram, yang kedua memahami mapping IR ke skema relasi, dan yang terakhir adalah memahami aturan dalam mapping. Ini merupakan contoh IR diagram dengan komposit, multi-value, dan derived attribute. Ini merupakan fase dalam desain database. Mini-word adalah kasus dalam dunia nyata yang kita implementasikan dalam sebuah sistem. Hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan, skema atau skema. Hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual. Pada tahap konseptual desain berisi detail deskripsi dari tipe entity, relasi, dan constraint. Hasil dari tahapan ini berupa rancangan IR diagram. Setelah IR diagram yang dibuat dari rancangan skema konseptual database, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relation DBMS. Tahap ini disebut logical design. Hasil dari tahapan ini berupa skema database. Tahap akhir dari physical design berupa pendefinisian struktur internal storage, index, type, serta organisasi file-file dalam database. Setelah IR diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke Setelah IR diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relation DBMS. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping atau pemetaan IR diagram ke skema relasi. Function analysis adalah analisis fungsi dari requirement yang ada. Kemudian application program design ini bisa berisi desain dari user interface, dan transaction implementation merupakan testing dari program atau aplikasi yang dibuat. Untuk melakukan mapping atau pemetaan dari skema IR diagram ke skema relasi, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah mapping. Yang pertama, untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh himpel atribut dan himpel atribut dari komposit atribut yang ada, pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Yang kedua, untuk setiap entitas lemah, buatlah skema relasi R dengan mengikut sertakan seluruh simpel atribut. Tambahkan primary key dari entitas guardian atau owner entity type yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partikel key dari entitas lemah. Yang ketiga, untuk setiap relasi binary one-to-one, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simpel atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Apabila kedua partisipasi adalah sama total atau sama-sama parsial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. Yang keempat, untuk setiap relasi binary one-to-many yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat timbangannya adalah sisi many. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simpel atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. Yang kelima, untuk setiap relasi binary many-to-many, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simpel atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut.
Tambahkan primary K yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua, foreign. Yang kelima, untuk setiap relasi binary many-to-many, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. Tambahkan primary K yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua, foreign K yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary K dari skema relasi R. Yang keenam, untuk setiap multi-value atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multi-value tersebut. Tambahkan primary K dari relasi yang memiliki multi-value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary K dari skema R. Untuk setiap relasi yang ketujuh, untuk setiap relasi n-ary dengan n lebih besar dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary K dari entitas yang ikut serta. Sejumlah n foreign K tersebut akan membentuk primary K untuk skema relasi R. Tambahkan seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi n-ary tersebut. Ini merupakan contoh diagram skema konseptual atau IR diagram. Ini merupakan mapping skema IR diagram. Ini adalah gambar relasi yang terbentuk dari setiap tabel yang akan kita buat. Dan ini adalah tabel-tabel dari mapping skema IR diagram tadi.